Halo sahabat pembelajar, kali ini kita akan mengenal router dan cara menghubungkan router kedua switch di Cisco Packet Tracer menggunakan topologi star. Oke, kali ini kita akan membuat dua topologi star yang nanti akan dihubungkan dengan yang namanya router. Nah, sebelum kita membuat topologi tersebut, kita harus tahu terlebih dahulu router tersebut. Router merupakan perangkat keras jaringan komputer yang dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan yang sama atau berbeda. Nah, maksudnya berbeda di sini adalah berbeda topologi atau berbeda IP address atau kelas IP address. Router adalah sebuah alat untuk mengirimkan paket data melalui jaringan atau internet untuk dapat menuju tujuannya. Proses tersebut dinamakan routing. Nah, itulah pengenalan singkat mengenai router. Nah, kali ini kita akan membuat topologi star terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan membuat dua topologi star dengan masing-masing menggunakan 2 atau 3 personal komputer. Kenapa saya menggunakan 2 topologi? Karena kita akan mengetes untuk menggunakan 2 jaringan yang berbeda atau 2 IP address yang berbeda, tapi masih dalam satu kelas. Nah, setelah itu kita hubungkan dengan yang namanya switch, dan setelah itu kita butuh router untuk mengkoneksikan atau menghubungkan 2 switch tersebut atau 2 jaringan tersebut. Nah, setelah itu kita hubungkan seperti biasa. Kita menggunakan port RJ45 yang disediakan oleh Cisco Packet Tracer atau dari device masing-masing. Oke, jika semua personal komputer sudah dihubungkan ke dalam switch atau ke switch, maka langkah selanjutnya kita akan hubungkan switch ke router atau router ke switch. Nah, di sini router memiliki spesifikasi atau port menggunakan gigabit Ethernet. Nah, sedangkan di switch itu juga dia memiliki gigabit Ethernet. Dia pun menyediakan 2 port. Nah, biar koneksinya lebih lancar atau lebih cepat, maka kita gunakan juga, daripada menyia-nyiakan gigabit tersebut, 2 port ini kita gunakan aja untuk menghubungkan ke router biar kecepatannya lebih maksimal kembali. Oke, jika semua sudah terhubung atau kedua jaringan ini sudah terhubung oleh si kabel tapi masih mengindikasikan antara switch ke router itu masih belum bisa terkoneksi. Nah, tapi juga antara komputer ke switch ini belum. Karena kenapa? Kita belum berikan IP address. Jadi IP address dari setiap komputer ini masih dalam keadaan kosong kayak gitu. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Kita memberikan setiap IP address dari 6 personal komputer ini yang dibuat 2 segmen. Yuk. Kita menggunakan kelas C. Nah, di sini kita langsung gunakan aja gateway-nya. Kita tentukan gateway-nya berapa sih? Nah, gateway itu nanti akan digunakan untuk membagi data di router nanti. Nah, seperti ini ya. Nah, ketika sudah selesai dari ketiga personal komputer ini dibuat IP address-nya, maka yang PC berikutnya atau jaringan yang berikutnya kita berikan juga IP address tersebut. Tapi akan kita bedakan untuk segmennya, untuk membedakan.
Oke, kedua jaringan sudah saya berikan IP address masing-masing. Dan setiap personal komputer memiliki IP address-nya masing-masing. Nah, sekarang kita uji coba. Apakah dia sudah bisa untuk terhubung atau belum? Kita menggunakan ping. Nah, antara komputer PC 0 ke PC 2, maka dia sukses. Antara PC 1 ke PC 2 dia sukses dan kebalikannya. Nah, tapi kita coba uji yang kedua juga, jaringan kedua. Antara PC 3 ke PC 5 dia sukses. Antara PC 4 ke PC 3 dia sukses. Nah, setelah itu kita akan coba untuk berbeda jaringan atau perpindah jaringan antara PC 1 dengan PC 3. In progress dia valid. Yang gitu. Dan begitu juga seterusnya dari PC 1 ke PC 4. Dia masih valid juga. Kenapa seperti ini? Karena dia tadi memiliki dua jaringan yang berbeda atau dua IP address yang berbeda. Maka apa yang kita harus lakukan? Kita harus menghubungkan atau mensinkronkan di bagian router tersebut. Nah, sekarang kita langsung saja bagaimana sih konfigurasinya untuk si router tersebut. Maka kita langsung klik dua kali pada router. Setelah itu pilih CLI, maka di sini kita akan diberikan informasi mengenai router tersebut. Oke, konfigurasi dialog, yes, kita no. Langsung saja. Nah, yang kita lakukan pertama kali seperti kita setting switch kemarin atau setting VLAN kemarin, kita enable terlebih dahulu. Ketik N aja. Ketika router sudah di enable, kita langsung konfigurasi. Config aja ya, config T atau maksudnya konfigurasi terminal ya. Nah, konfigurasi terminal sudah berhasil. Nah, apa yang kita lakukan lagi adalah kita interface kita menggunakan gigabit Ethernet karena jenis dari si router tersebut kita menggunakan gigabit Ethernet. Karena kenapa gitu? Kenapa nggak kita menggunakan fast Ethernet? Karena fast Ethernet digunakan untuk yang kita nggak menggunakan fast Ethernet gitu. Jadi kalau tergantung dari routernya juga. Kalau kita menggunakan gigabit, kita menggunakan gigabit. Tapi kalau kita menggunakan fast Ethernet, kita gunakan fast Ethernet tersebut. Nah, yang kita gunakan tadi adalah fast Ethernet 0 gitu. Karena dia ada 2 gigabitnya. Kita enter saja. Setelah itu kita masukkan dari si IP address di jaringan pertama. 192.168.1.1. Jadi IP address ini yang tadi kita gunakan untuk sebagai gateway. Nah, inilah fungsi gateway untuk menghubungkan dua jaringan tersebut. Setelah itu subnetnya 255.255.255.0. Setelah itu kita enter. Nah, setelah itu kita no SH. Oke, maka konfigurasi mulai berjalan. Nah, setelah itu kita guna untuk lakukan juga untuk yang tahap kedua. Kita exit terlebih dahulu. EX aja. Setelah itu kita masukkan lagi interface git 0/1. Jadi yang kedua. Setelah itu kita masukkan kembali IP address-nya 192 atau IP address gateway-nya tadi. 2 subnet address-nya 255.255.0. Oh, I'm sorry, salah. Kita tuliskan IP address terlebih dahulu ya.
192.168.2.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Nah, setelah itu kita no SH. Oke. Oke, jika sudah, maka dari si dua komputer ini sudah mulai running, mencoba untuk mencari informasi. Nah, setelah semua indikasi warnanya hijau, maka itu mereka sudah bisa terkoneksi. Nah, sekarang kita sambil menunggu, kita coba terlebih dahulu untuk ping antara satu komputer lain. Apakah bermasalah antara PC di jaringan tersebut, jaringan ini atau jaringan yang ini nanti. PC 1 ke PC 2 sukses, PC 2 ke PC 3 sukses. Nah, begitu juga kita cek PC 3 ke PC 4 sukses, PC 4 ke PC 5 sukses. Nah, sekarang kita akan mencoba antara silang atau dari jaringan A ke jaringan B, atau dari topologi A ke topologi B. Apakah dia sudah bisa atau belum? Oke, kita klik dari PC 0 ke router. Ya, sukses. Dari PC 3 ke PC router, maka dia juga sukses. Nah, sekarang kita coba lintas. Dari PC 0 ke PC 3. Dia sukses. Sedangkan tadi violet, maka konfigurasi kita sudah berhasil dari PC 2 ke PC 4 dan seterusnya. Oke, violet ini dia lagi mencari atau menginformasikan ya. Kita coba lagi, masih coba running. Oke, kita PC 3. Nah, udah sukses ya, kayak gitu. PC 2 ke PC 5. Nah, ini masih dalam keadaan juga, masih belum bisa terakses. Kita coba lagi, Oke, PC 2, PC 4 sukses, PC 2 ke PC 5. Oke, sukses. Jadi semua personal komputer sudah bisa terhubung antara satu dengan komputer yang lain. Nah, itulah cara konfigurasi atau cara setting router untuk menghubungkan dua switch yang berbeda jenis topologi dan jaringannya gitu. Jadi mungkin itu saja materi kali ini. Terima kasih, sampai berjumpa di lain waktu.